Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3, mahasiswa Prodi Administrasi Perkantoran D4, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sumber-sumber dana bank. Oke, sebelum menuju ke penjelasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama ada Permata Dian Pratiwi, yang kedua ada Fahriza Nur Siraj Hermadi, yang selanjutnya ada saya sendiri, Nadalia Smi Fatimah, dan yang selanjutnya ada Lia Vanessa Rifka, dan yang terakhir ada Radika Iksan Rahman. Nah, untuk yang pertama, kita akan menjelaskan terkait dengan pengertian sumber dana bank. Pengertian sumber dana bank ini kami tarik dari dua tokoh. Tokoh yang pertama yaitu ada Hasibuan yang menjelaskan bahwa sumber dana bank merupakan sejumlah uang yang dikelola dan dikuasai oleh suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada dana pribadi atau modal sendiri, dan yang selanjutnya ada dana asing atau modal dari eksternal. Untuk yang kedua, penjelasan terkait sumber dana bank ini dikemukakan oleh Kasmir. Nah, dari Kasmir sendiri ini menjelaskan bahwa sumber dana bank sebagai usaha bank untuk memperoleh dana yang bertujuan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Dari kedua tokoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dana bank memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan operasional yang ada di dalamnya. Dengan adanya dana ini, dapat terus menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya, teman-teman, kami akan menjelaskan terkait dengan faktor keberhasilan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, untuk yang faktor keberhasilan bank, yang pertama ada tingkat kegiatan perekonomian. Yang dimaksudkan yaitu apabila suasana perekonomian stabil atau baik, maka akan lebih banyak masyarakat yang menggunakan jasa atau produk yang disediakan oleh bank. Yang kedua, ada kegiatan pemerintah daerah. Yang dimaksudkan, semakin banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka semakin banyak dana yang akan disalurkan melalui bank, mulai berasal dari APBD maupun yang berasal dari pemerintah pusat. Yang ketiga, untuk lokasi kantor. Jadi dengan memiliki kantor yang strategis, seperti terletak di pusat bisnis, maka akan dengan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Yang keempat, berbagai jasa yang diberikan. Bank yang menawarkan lebih banyak jenis jasa atau produk akan lebih menarik minat konsumen. Baik, untuk yang kelima, bentuk fisik. Bentuk fisik atau bisa disebut dengan interior kantor bank. Hal ini memiliki pengaruh terhadap daya tarik nasabah. Biasanya, nasabah akan lebih senang menjadi nasabah dengan bank yang kantornya bagus, megah, dan menarik. Untuk yang keenam, ada mutu pelayanan. Jadi kepercayaan nasabah terhadap bank tidak terlepas dari masalah kepuasan. Kepuasan ini memiliki keterkaitan dengan pelayanan yang diberikan. Untuk yang ketujuh, ada bonaviditas dan reputasi bank. Bonaviditas bank ini dapat dilihat dari kecepatan serta kecekatan bank dalam memberikan suatu pelayanan dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk yang ke-8, tingkat bunga yang diberikan. Bank yang berani memberikan tingkat bunga ataupun jasa yang lebih menarik tentu akan dapat menarik minat nasabah untuk menyimpan uangnya di bank tersebut. Yang terakhir, ada kepercayaan yang diperoleh bank dari nasabah maupun pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjaga komunitas usaha bank, menciptakan dan menjaga kestabilan moneter di satu pihak dan stabilitas ekonomi di pihak lain. Untuk fungsi sumber dana akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan.
Oke, untuk materi selanjutnya terkait tentang fungsi sumber dana. Fungsi sumber dana itu sendiri di sini kami mengambil itu dari ada 3. Dan untuk yang pertama itu ada alat pembayaran kegiatan usaha, yang mana di fungsi ini dana yang dihimpun memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari jangka waktu, tingkat bunga, maupun cara penarikannya. Nah, identifikasi yang dilakukan terhadap sensitivitas dengan jangka waktu yang memudahkan bank dalam mengendalikan sumber dana melalui maternity gap atau yang bisa dinamakan sebagai saat jatuh tempo dan interest gap sesuai dengan yang bank inginkan. Untuk fungsi yang kedua itu sebagai sumber likuiditas bank, yang mana likuiditas bank itu sebagai kemampuan bank dengan memiliki banyak sumber dana yang ditempatkan dan di pos-poskan tertentu, maka semakin liquid bank itu yang bersangkutan. Begitupun sebaliknya, semakin mengecil dana yang ditempatkan, maka mengidentifikasikan bahwa kemampuan bank yang dimiliki itu bersangkutan relatif ketat. Dan fungsi yang terakhir itu sebagai tolak ukur kepercayaan, yang mana semakin tinggi volume dana pihak ketiga, maka dapat diartikan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Karena di masyarakat itu sendiri, apabila bank tersebut sudah memiliki track record yang baik, maka masyarakat juga semakin percaya untuk menitipkan uang kepada bank yang kita percaya. Nah, begitupun sebaliknya, apabila bank itu memiliki track record yang buruk, maka masyarakat itu sedikit was-was apabila ingin menitipkan uang itu ke bank. Nah, hal ini dapat dijadikan tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Next. Untuk selanjutnya, terkait jenis sumber dana. Di sini jenis sumber dana ada 3, yang mana yang pertama dana dari bank itu sendiri, yang kedua itu dana dari lembaga lain, dan yang ketiga itu dana dari masyarakat luas. Nah, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Silahkan. Nah, baik, yang pertama yaitu dana dari bank itu sendiri. Sumber dana yang diperoleh dari bank itu sendiri merupakan dana yang diperoleh dari dalam bank, biasanya digunakan apabila bank memperoleh kesulitan memperoleh dana dari luar. Pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri dapat terdiri dari diantaranya ada 3 poin. Yang pertama yaitu setoran modal yang diberikan oleh pemilik saham. Dalam hal ini pemilik saham dapat menyetor dana tambahan ataupun membeli saham sesuai dengan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk yang poin kedua yaitu cadangan-cadangan bank. Laba yang ada pada tahun lalu tidak dibagi kepada pemegang saham, namun cadangan ini sengaja disimpan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Untuk poin yang ketiga yaitu laba bank yang belum dibagi. Memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, tetapi hal ini dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Ini bisa next. Baik, selanjutnya yaitu dana dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan dana yang terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dari sumber lainnya. Akan tetapi, pencairan dana dari sumber ini relatif paling mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Untuk dapat memperoleh dari dana masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan dengan maksud agar para nasabah penyimpanan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan deposito. Saya akan menjelaskan lebih detail mengenai 3 jenis penghimpunan data tersebut. Yang pertama yaitu simpanan giro. Merupakan sebuah simpanan di mana cara penarikannya dilakukan melalui perantara seperti cek
biliet giro, sarana perintah pembayaran, dan lainnya. Adapun beberapa ketentuan mengenai rekening giro yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rekening dapat diatasnamakan perseorangan ataupun badan usaha. Yang kedua, rekening ini bersifat rekening koran, di mana transaksi dapat dilakukan kapan saja. Yang ketiga, adanya batas ketentuan isi saldo dalam rekening. Yang keempat, nasabah memiliki buku cek dan biliet giro yang digunakan untuk transaksi. Yang kelima, tidak ada batasan jumlah dalam melakukan transaksi. Yang keenam, transaksi tidak boleh memiliki 3 kali dalam jangka waktu 6 bulan jika saldo tidak mencukupi. Dan yang ketujuh, sesuaian tanda tangan penarikan dengan yang tertera di bank. Jenis yang kedua yaitu simpanan tabungan atau saving deposit. Merupakan sebuah simpanan di mana cara penarikan dilakukan dengan pemenuhan syarat yang sudah disepakati serta tidak melalui perantara serta cek atau biliet giro. Adapun alat yang digunakan untuk melakukan penarikan dana yang ada di tabungan sebagai berikut. Yang pertama, buku tabungan. Buku tabungan merupakan sebuah buku yang diberikan oleh bank kepada nasabah guna untuk mempercatat saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyerahan, dan pembebasan biaya. Yang kedua, slip penarikan. Slip penarikan yaitu sebuah formulir yang digunakan untuk melakukan penarikan sejumlah uang pada rekening tabungan. Isi dari slip penarikan yaitu nama, nomor rekening, jumlah uang yang akan ditarik, dan tanda tangan penarik. Yang ketiga, kwitansi. Kwitansi merupakan formulir penarikan saldo yang terdapat dari tabungan. Kwitansi ini dikeluarkan oleh bank. Dan yang keempat, kartu yang terbuat dari plastik. Kartu ini digunakan untuk menarik saldo yang dapat digunakan melalui mesin atau biasa sering kita gunakan yaitu ATM. Dan jenis yang terakhir yaitu deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito merupakan simpanan di mana cara penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Namun, harus berdasarkan waktu yang sudah ditentukan dan disepakati oleh antara nasabah dan bank. Deposito memiliki beberapa jenis terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Deposito berjangka yaitu merupakan deposito ini dikeluarkan dari jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengeluaran yaitu 1, 2, 3, 12, 18, sampai dengan 24 bulan. Yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini merupakan deposito yang diterbitkan dalam jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Dan yang terakhir, deposito on call. Deposito on call merupakan deposito yang dilakukan dalam jangka waktu minimal 7 hari dan maksimal 1 bulan. Next. Ya baik, selanjutnya yaitu dana dari lembaga lain. Sumber dana tambahan ini diberikan apabila bank mengalami kesulitan dalam hal pencarian sumber dana pertama, yaitu berasal dari bank itu sendiri, dan yang kedua, yaitu berasal dari masyarakat luas. Pencarian dari sumber ini relatif akan memakan biaya yang lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dalam perolehan dana dari sumber ini, antara lain dapat diperoleh dari yang pertama yaitu bantuan likuiditas dari Bank Indonesia atau BI. Dalam hal ini, merupakan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Untuk yang kedua yaitu pinjaman antar bank, pada umumnya diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Pinjaman ini dikenal dengan sebutan interbank call money. Namun pinjaman ini sifatnya bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Untuk yang ketiga yaitu pinjaman dari bank-bank luar negeri. Pinjaman yang diperoleh dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman yang diberikan oleh Bank Amerika Serikat atau bank-bank luar negeri lainnya. Dan yang terakhir yaitu surat berharga pasar uang atau SPBU. Setiap bank menerbitkan pasar uang yang kemudian dapat diperjualbelikan pada yang berminat, baik untuk perusahaan keuangan maupun non-keuangan.
Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari penjelasan kami. Jika dari teman-teman ingin menanyakan terkait materi yang kami jelaskan, bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Semoga bermanfaat ilmunya. Bye-bye.